Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hukum Tenaga Kerja akan memaparkan materi kami mengenai strategi penyelesaian konflik dalam hubungan industrial tentang membangun harmoni dan produktivitas. Kami yang beranggotakan Risa Amalia, Sherly Mariska, Ria Ermina Purba, Aditya Rahmanda Perdani, Irmawati Pasaribu, Dea Amalia Fatika, Marito Yolanda Tampu Bolon, dan Muhammad Zahin Akbar AS. Dalam hubungan industri, konflik antara pekerja dan pengusaha adalah hal yang umum terjadi. Namun, penting bagi pihak-pihak terlibat untuk mengembangkan strategi penyelesaian konflik yang membangun harmoni dan produktivitas. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan. 1. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik antara pekerja dan pengusaha adalah kunci untuk mengatasi konflik. Pihak-pihak yang terlibat harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur, saling mendengarkan, dan berusaha memahami perspektif masing-masing. Mengadakan pertemuan rutin atau forum diskusi dapat membantu memperbaiki saluran komunikasi antara kedua belah pihak. Negosiasi merupakan proses penting dalam menyelesaikan konflik. Pihak-pihak yang terlibat harus berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui diskusi dan tawar-menawar. Hal ini membutuhkan sikap terbuka, fleksibilitas, dan kemauan untuk mencari solusi yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Kemudian penyelesaian melalui pihak ketiga. Kadang-kadang konflik yang kompleks sulit dipecahkan secara langsung antara pekerja dan pengusaha. Dalam situasi seperti ini, melibatkan pihak ketiga yang netral dan berwenang, seperti mediator atau arbiter, dapat membantu mengatasi konflik yang adil dan objektif. Pihak ketiga ini dapat membantu memfasilitasi diskusi, mengidentifikasi masalah, dan menyarankan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Membangun hubungan kerja yang baik antara pekerja dan pengusaha dapat membantu mencegah konflik terjadi atau memperkecil dampaknya. Ini dapat dicapai melalui pelatihan, program pengembangan keterampilan, dan kegiatan sosial yang mempromosikan interaksi positif antara karyawan dan manajemen. Kebijakan yang adil. Pengusaha harus mengadopsi kebijakan yang adil dan transparan dalam mengelola hubungan industri. Ini mencakup kebijakan yang jelas terkait gaji, tunjangan, promosi, evaluasi kinerja, dan pemecatan. Dengan memiliki kebijakan yang adil, konflik yang timbul akan ketidakpuasan atau ketidaksetaraan dapat dikurangi. Menghormati hak pekerja. Penting bagi pengusaha untuk menghormati hak-hak pekerja, termasuk hak untuk bergabung dengan serikat pekerja dan hak untuk melakukan aksi mogok. Mengakui hak-hak ini dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan serikat pekerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, peningkatan kesejahteraan dan keselamatan kerja. Menjaga kesejahteraan dan keselamatan kerja yang baik bagi pekerja adalah penting dalam mencegah konflik. Harmoni dan produktivitas industri. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik antara manajemen, karyawan, dan manajemen yang berbeda sangat penting untuk membangun harmoni dalam industri. Pastikan informasi yang diperlukan mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak. Selain itu, dengarkan masukan dari karyawan dan berikan kesempatan untuk berbagi gagasan dan masalah mereka. Komunikasi dua arah yang terbuka akan membantu membangun kepercayaan dan keterlibatan. Komunikasi yang aktif. Komunikasi yang baik antara manajemen, karyawan, dan departemen yang berbeda sangat penting untuk membangun harmoni dalam industri. Pastikan informasi yang diperlukan mudah diakses, dipahami oleh semua pihak terkait. Selain itu, dengarkan masukan dan karyawan yang berkaitan, kesempatan untuk berbagi gagasan dan masalah mereka. Komunikasi dua arah yang terbuka akan membantu membangun kepercayaan dan ketertiban. Pengembangan tim. Memiliki tim yang solid dan bekerja secara efektif bersama sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Investasikan waktu dan sumber daya untuk melatih dan mengembangkan karyawan agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Berikan kesempatan bagi karyawan untuk bekerja sama dalam proyek tim dan menghadapi tantangan bersama.
Tim yang kuat dapat mendorong kolaborasi, meningkatkan efisien, dan mempromosikan harmoni di tempat kerja. Lingkungan kerja sehat. Meningkatkan lingkungan kerja yang sehat adalah kunci untuk membangun harmoni dan meningkatkan produktivitas. Pastikan kesehatan dan keselamatan karyawan diutamakan. Berikan lingkungan yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan kreativitas. Selain itu, atasi konflik dengan cepat dan adil agar tidak mempengaruhi hubungan kerja dan produktivitas. Dan penghargaan mengakui dan menghargai kontribusi karyawan adalah cara yang efektif untuk membangun harmoni dan meningkatkan produktivitas. Berikan penghargaan secara teratur kepada karyawan yang mencapai tujuan atau memberikan kontribusi istimewa. Ini akan meningkatkan motivasi, meningkatkan semangat kerja, dan mendorong karyawan untuk terus berkinerja baik. Penggunaan teknologi dan proses efisien, yaitu memanfaatkan teknologi terbaru dan menerapkan proses efisien dapat membantu meningkatkan produktivitas. Identifikasi area di mana otomatisasi atau pembaruan teknologi dapat mengurangi waktu dan biaya. Selain itu, tinjau kembali proses kerja dan mengidentifikasi kemungkinan penyempitan atau pemborosan. Mengoptimalkan proses kerja akan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.